أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم كذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat sama-sama kembali melaksanakan beragam aktivitas ya. Tentu harapan kita seluruh aktivitas kita adalah merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan serta ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh hidup kita ini adalah sesungguhnya dalam konteks ibadah, dari sejak tidur sampai kemudian tidur kembali ya. Itu semuanya ibadah. Maka dulu pernah salah seorang muslim ditanya, konon katanya ini kejadiannya di Amerika, oleh seorang non muslim, gimana sih cara ibadah dalam Islam? Kata si muslim itu menjawab, ya biasa, saya bertutur kata yang baik itu ibadah, saya membantu orang tua itu ibadah, saya berolahraga ibadah, saya bertemu kawan dan bertutur kata yang santun ibadah, saya menolong tetangga ibadah. Bukan itu yang saya tanya. Ibadah dalam Islam? Iya, kata si muslim ini. Saya memberi bantuan kepada fakir miskin itu ibadah, saya ikut kerja bakti untuk melaksanakan hal-hal yang kegiatan positif di lingkungan saya itu ibadah, saya menasehati kawan yang tersesat itu ibadah. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya adalah ritual dalam Islam. Tentu si muslim ini dia bukannya tidak paham dengan pertanyaan itu, tetapi sesungguhnya si muslim ini ketika menjawab secara komprehensif terkait ibadah, dia ingin mengatakan bahwa memang seluruh hidup kita itu ibadah gitu. Termasuk misalnya kita berposting ya, kemudian melaksanakan hal-hal yang kemasyarakatan, bahkan hubungan antara ayah dan anak, suami dan istri, itu adalah semuanya ibadah. Nah, maka dalam konteks inilah kemudian sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena memang semuanya ibadah. Termasuk berolahraga, kemudian ngurusin tanaman, bantu istri, bantu anak ya, momong cucu, mocu gitu. Itu adalah bagian-bagian dari ibadah. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga terlimpah kepada semua umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada request khusus dari pengurus majelis taklim bahwa untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang tahun baru Hijriah, karena memang kita sudah di penghujung ya
dan kita sudah mau memasuki 1440 berapa? Nah, ini masih ada yang salah kan? Jadi tahunnya aja salah kan? Apalagi kalau ditanya bulan atau tanggal, wah makin salah lagi gitu ya. Jadi kita ini akan masuk insya Allah pada tahun 1444 Hijriah. Ya. Jadi ini kan sudah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apakah sebelum Islam bulan-bulan itu sudah ada? Sudah. Jadi bulan Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban itu sudah ada gitu. Di bulan sebelum Islam sudah ada nama-nama bulan itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab ketika beliau punya usulan agar umat Islam punya tahun tersendiri, memang akhirnya diusulkan yaitu pada saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi dalam tahun baru Hijriah ini ada beberapa refleksi lah. Pertama, refleksi kesejarahan. Dalam refleksi kesejarahan ini kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengingat bahwa dulu pernah terjadi ada namanya hijrah. Yang hijrah ini kemudian oleh Umar bin Khattab ditandai sebagai permulaan tahun baru Islam. Gitu. Nah, bulan-bulannya ya memang nama-nama bulan itu yang sekarang kita kenal gitu. Ya. Kemudian pada saat itu memang mendasarkannya pada bulan Qamariyah. Qamariyah itu Al-Qamar, bulan juga ya namanya. Jadi bukan pada matahari gitu, bukan peredaran matahari tapi peredaran bulan. Yang ini juga sampai hari ini Bapak Ibu untuk bulan ini atau Hijriah ini memang metodenya kan masih ada dua metode nih. Ada metode hisab dan ada metode ru'yah. Metode hisab maupun ru'yah adalah dua metode yang digunakan oleh umat Islam. Jadi ada sebagian yang memang meyakini bahwa pergantian tanggal itu adalah bisa dihitung, dan ini ada dalilnya, misalnya dalam Quran surat Yunus ayat 5 ya, bahwa peredaran matahari dan bulan itu adalah untuk menghitung hari, menghitung tanggal. Ada sinin wal hisab, untuk menghitung jumlah tahun dan perhisab-hisab itu ya. Nah, sedangkan dengan ru'yah misalnya ya dalilnya seperti dalil yang puasa itu, kata Rasul, berpuasalah kamu jika kamu mendapati bulan atau melihat bulan, dan berbukalah kamu jika kamu melihat bulan. Nah, ini yang kemudian di negara kita ada terjadi perbedaan ya Bapak Ibu. Seringkali, dan sekarang perbedaan itu akan sering muncul. Kalau nggak di awal, di akhir. Ya, kalau Ramadan itu, kalau tahun lalu kan kita akhirnya bersamaan, tapi awalnya berbeda kan. Yang menggunakan hisab puasanya duluan. Yang tidak menggunakan hisab puasanya sehari lebih lambat. Kenapa sekarang akan lebih banyak perbedaan? Karena Mabims memberikan persyaratan, yaitu 3 derajat ketinggian hilal. Dulu 2 derajat kan, masih ya kita sering sama. Tapi ketika 3 derajat ini memang agak berat, sehingga
kalau tidak berbeda di awal, maka berbeda di akhir. Nah, namun demikian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ini adalah merupakan masalah khilafiyah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tinggal kita melaksanakan sesuai keyakinan kita masing-masing. Walaupun kalau kayak kemarin Idul Adha, karena hilal itu tidak bersesuaian dengan yang ada di Saudi Arabia ketika Arafah, maka kemudian ada pendapat ketiga bahwa untuk Zulhijjah kita harus mengikuti Saudi Arabia. Saudi sendiri sebenarnya pakai hilal, Pak, Bu. Saudi itu nggak pakai hisab, pakai hilal. Cuma memang hilal di Saudi kemudian sudah bisa terlihat berbeda dengan hilal di kita, gitu ya. Jadi memang argumen-argumennya saya kira ya dua-duanya ada lah ya, dan dua-duanya kuat gitu. Kalau argumen hisab misalnya, kenapa pakai hisab? Karena memang peredaran bulan dan matahari itu persisi, jadi tidak pernah meleset sedetik pun, Pak. Sehingga ketika kita memperkirakan akan ada gerhana bulan maupun matahari, itu bukan cuma harinya, bahkan menitnya, detiknya kita bisa tahu. Padahal gerhananya masih setahun yang akan datang, ya kan? Waktu gerhana total itu kita sudah tahu bahwa akan ada gerhana total di seluruh wilayah Indonesia, sehingga banyak turis yang datang kan, karena memang tidak semua wilayah ada. Coba bayangkan kalau pakai metode ru'yatul hilal gitu. Kita tidak bisa memastikan, jadi harus diru'yat dulu gitu. Tapi dengan metode hisab itu, maka kemudian persisi itu bisa kita temukan dan bisa kita dapatkan. Nah, itu yang pertama, jamaah rahimakumullah, bahwa bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah berbasis pada peredaran bulan. Ya, ini bulan-bulan ya. Bahasa Indonesia emang miskin ya. Kalau bahasa Arab itu adalah komar, ada asyahr, ya kan? Nah, sama kayak bahasa Inggris juga ada moon, ada month, ya kan? Nah, kita ini bulan-bulan. Kalau menunjukkan, bahkan dalam bahasa Arab itu ada hilal, ya kan? Nah, ada lagi ketika puncaknya itu sudah namanya bukan hilal lagi. Tapi untuk bahasa yang lain kita cukup kaya memang ya. Untuk masalah bulan ini kita akhirnya ya bilangnya bulan-bulan, bahwa bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah didasarkan pada peredaran bulan. Nah, bulan di sini tentu adalah al-qamar tadi ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ada hikmahnya kenapa kita ya menggunakan atau berbasis pada peredaran bulan. Karena peredaran bulan itu akan menghampiri seluruh musim. Ya. Coba bayangkan kalau kita menggunakan syamsiah atau peredaran matahari. Misalnya musim haji di bulan September atau Agustus atau Juli, maka setiap haji itu akan musimnya begitu terus. Nah, dengan peredaran berdasarkan Qamariyah atau bulan ini, maka haji kadang kita temui di musim panas, tapi kadang juga kita temui di musim dingin. Begitupun puasa kadang kita temui di musim panas, kadang juga kita temui di musim dingin. Kan kalau di negara-negara yang menganut 4 musim, kalau musim panas itu malamnya kan sedikit, Pak. Jam 10 malam di kita, di sana baru maghrib. Jam 9, jam 10. Kemudian jam 3 di kita, jam 3 dini hari, di sana sudah terbit matahari gitu. Jadi orang-orang yang berada di negara 4 musim kayak di Eropa gitu, ketika bulan Ramadan di musim panas, dia puasanya sangat panjang. Bahkan mungkin
sahur dan buka itu dirapel sekali saja gitu. Orang habis buka ya kan, tidur sebentar, subuh gitu. Jadi habis sholat isya, tarawih, subuh. Udah paling ya sekedarnya aja, sahurnya mungkin minum susu atau apa, enggak kayak kita. Makanan sahur itu dibuat semenggiurkan mungkin supaya semangat makannya gitu. Nah, itu hikmahnya kita menggunakan bulan Komariah dalam penanggalan, karena memang ibadah ini siklusnya didasarkan pada bulan Komariah. Ya, bulan haji, bulan Ramadan, sehingga di negara-negara yang menganut 4 musim bisa jadi dia juga nanti ketemu Ramadannya di musim dingin. Nah, kalau di musim dingin kan puasanya sebentar, karena maghribnya cepat dan subuhnya lama gitu. Nah, jadi ketika musim panas memang mereka puasanya lebih lama, tapi ketika musim dingin puasanya lebih sebentar. Nah, ini adalah hikmah kita menggunakan bulan Komariah ya dalam dalam penggunaan ibadahnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga saya kira perlu juga kita bahas bahwa Muharram ataupun tahun baru Islam ini dikaitkan dengan hijrahnya Nabi. Nah, hijrah ini adalah peristiwa yang sangat besar, yang sangat monumental ya Bapak Ibu, yang sangat luar biasa, karena dengan hijrah yang tadinya powerless menjadi powerful. Jadi umat Islam sebelum hijrah itu tidak memiliki apa-apa, dihinakan. Nabi dan para sahabatnya itu dipojokkan, dihinakan, didiskriminasi, bahkan pernah diboikot secara sosial maupun ekonomi, dan mereka tidak bisa melawan. Bahkan Nabi dalam banyak hal kemudian menganjurkan sahabat-sahabat yang lemah itu untuk apa? Untuk melakukan hijrah. Ya, yang terkenal adalah hijrah ke Abyssinia, Ethiopia. Karena di Ethiopia itu ada seorang raja yang sangat adil dan beragama Nasrani gitu kan. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah yang waktu itu namanya masih Yasrib, mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Apa buktinya? Buktinya adalah yang selama ini Nabi dan para sahabatnya direndahkan, dihinakan, tidak dihitung, tidak dikalkulasi kekuatannya, tetapi 2 tahun setelah hijrah mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa sehingga bisa mengalahkan orang-orang yang selama ini menginjak-injak harga diri mereka, yaitu dalam perang Badar gitu. Jadi dalam perang Badar, jamaah rahimakumullah, umat Islam mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ya. Ini bagaimana umat Islam bisa kuat? Ada beberapa rahasia, bukan rahasia sebenarnya. Ada beberapa tips gitu yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga umat Islam kuat. Yang pertama, ketika Rasul datang ke Madinah, beliau membuat konsep al-mu'akhah, persaudaraan. Kenapa? Karena di Madinah itu Bapak Ibu sangat heterogen, sama kayak kita ya. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada juga orang-orang yang masih dengan agama nenek moyangnya. Nabi mempersatukan itu, mempersaudarakan itu. Al-mu'akhah ya. Ada juga Nabi mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Jadi persaudaraan ini baik persaudaraan satu bangsa maupun persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin. Dan ini saya kira perlu diungkap peran-peran orang-orang yang dalam persatuan itu dalam mengokohkan
kekuatan kebangsaan mereka gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam banyak peperangan baik Badar maupun dalam perang Uhud, ternyata yang ikut berperang tidak hanya umat Islam, Pak. Ada juga yang non muslim, orang Yahudi yang ikut berperang. Jadi perang itu bukan perang antara Islam dan kaum musyrik, tetapi lebih kepada Islam mempertahankan Madinah sebagai sebuah bangsa ya, bersama dengan kebatilan ya orang-orang musyrik tadi. Dan ini menunjukkan sekaligus juga memberikan berita ke seluruh seantero jagat bahwa Muhammad memiliki kekuatan. Karena pada saat itu Jazirah Arab itu, Pak, siapapun yang bisa menaklukkan Mekah, maka ia menaklukkan seluruh Jazirah Arabia. Nah, Jazirah Arabia itu jangan dianggap negara Saudi sekarang. Kalau dalam konteks negara modern, Jazirah Arab itu terdiri sekitar 7 negara gitu ya. Ada Saudi, ada Yaman, ada Oman, ada Kuwait, ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab. Itu Jazirah Arab itu semuanya. Jadi siapapun yang menguasai Mekah itu menguasai Jazirah Arab ya. Dan pada saat itu kemudian terdengar berita bahwa pasukan Quraisy Mekah kalah. Nah ini kan jadi trending topik kalau sekarang. Wah, kalah katanya mereka. Mereka dikalahkan oleh pasukan Muhammad yang selama ini dipinggirkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pesannya bahwa ternyata umat Islam itu memang harus pertama memiliki kesadaran persatuan dan kesatuan, baik dengan sesama umat itu sendiri maupun dengan orang lain yang ada di dalamnya. Karena ketika Nabi itu datang ke Madinah, setelah beliau mempersaudarakan terutama Muhajirin dan Ansor, kemudian menyatukan elemen-elemen yang berbeda, dan itu tertulis dalam Piagam Madinah. Di Piagam Madinah inilah Mitsaqul Madinah ya. Kemudian tertulis bahwa kita ini satu umat. Kita ini satu umat. Maka kita harus saling menjaga kota Madinah. Orang Yahudi diserang, umat Islam membela. Orang Islam diserang, orang Yahudi membela. Gitu. Ya. Ini saya kira perjanjian yang sangat modern gitu. Jadi Bapak sekalian, kalau Bapak baca itu klausul-klausul dalam perjanjian Madinah atau Piagam Madinah itu sangat modern sekali. Mencerminkan satu satu kebersamaan, satu tekad, satu umat untuk menjaga Madinah dari serangan-serangan orang lain. Bahkan Nabi mengakomodasi kepentingan-kepentingan beragam orang, beragam suku, beragam apa saja yang pada saat itu ada di Madinah untuk dijadikan satu umat. Jadi ketika Nabi menggunakan terminologi umat, maka umat itu adalah baik yang bersama Nabi Muhammad maupun yang tidak bersama atau yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, termasuk orang-orang Yahudi. Nah, apa yang kita ingin ambil dari pesan hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah? Tentu adalah pertama nilai persaudaraan, yang sehingga menimbulkan persatuan. Yang ini mungkin saat ini kita seringkali terancam ya hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena persaudaraan dan persatuan seringkali dirobek oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan macam-macam lah. Ini menjelang pemilu masih lama, tapi
Wah, sudah mulai tuh. Yang satu dukung ini, yang satu dukung itu, ya kan? Boleh mendukung, Pak ya. Boleh mendukung, tapi jangan merobek persatuan dan kesatuan. Saya kira itu yang penting gitu. Ya, mendukung silakan saja. Kita punya kecenderungan. Tetapi jangan kemudian itu dukungan-dukungan itu kemudian justru melemahkan persatuan dan kesatuan kita sebagai muslim. Nah, maka dari peristiwa hijrah ini, ya, dengan turunnya Al-Quran dari sejak Mekah ke Madinah, kemudian diimplementasikan di Madinah dalam bentuk kemasyarakatan. Jadi kalau di Mekah itu kan mengimplementasikan Al-Quran dalam bentuk ketatanegaraan, kemasyarakatan masih belum bisa. Kenapa? Karena Nabi sendiri dikucilkan. Nabi sendiri tidak punya wilayah. Nabi sendiri tidak memiliki kekuatan. Tapi begitu ke Madinah, beliau bisa mengimplementasikan konsep-konsep yang ada di Al-Quran, sehingga negara Madinah pada saat itu mencerminkan bagaimana Islam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Sehingga Nabi pada saat itu ketika di Madinah, posisi beliau bukan hanya sebagai seorang pemimpin agama, tapi juga sebagai seorang pemimpin negara. Jadi orang datang kepada Nabi di masjid. Masjid itu adalah seperti istana, dalam arti bukan kemewahannya, tetapi fungsinya. Jadi fungsi masjid kadang untuk sholat, untuk pembelajaran, tapi kadang juga untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Beliau terima di dalam masjid, dan beliau melakukan diplomasi juga dari masjid, karena memang masjid itulah, Masjid Nabawi sekarang itu adalah merupakan pusat kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dengan sinaran Al-Quran inilah maka kemudian ya Al-Quran terimplementasikan di dalam kehidupan kebangsaan kenegaraan, sehingga memunculkan satu generasi yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ketika Islam telah muncul, maka peradaban itu menjadi maju. Ya. Ketika Islam sudah memiliki tempat untuk mengimplementasikannya, peradaban Islam menjadi maju. Demikian terus dilanjutkan oleh generasi-generasi penerusnya, baik itu Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, sehingga memunculkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Bapak Ibu, ada Al-Farabi, ya, seorang filosof, seorang dokter, dan juga seorang musisi bahkan ya. Ada Ibnu Sina, ada Al-Kindi, bahkan ada orang yang mencoba bikin pesawat namanya Ibnul Firnas. Jadi 1000 tahun sebelum Wright bersaudara, di umat Islam itu sudah ada orang yang merancang pesawat, dan terbangnya pada saat uji coba lebih lama daripada terbangnya Wright bersaudara. Ada Ibnul Haitham, ahli optik. Ada lagi Al-Khawarizmi, ahli matematika. Makanya kalau bapak-bapak belajar matematik itu kan ada angka Romawi. Lawannya angka Romawi apa, Pak? Kan kalau belajar matematik ada angka Romawi. Lawannya angka Romawi apa selain angka Romawi? Angka Arab. Angka Arab. Jadi 1, 2, 3 sampai 0 itu angka Arab. Angka Romawi nggak ada 0. Bapak tahu kan angka Romawi itu I, kalau 2 I-nya 2, kalau 3 I-nya 3, X, L, M, C. Coba kalau sekarang peradaban sudah tinggi, 1.500.657.000.000 ditulis pakai angka Romawi, puyeng Pak. Dan itu ya, tercipta oleh bangsa Arab atau umat Islam ya.
Yang memang peradaban ini sesungguhnya kalau kita lihat secara historis, sebenarnya Pak, ada kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat yang lainnya. Jadi kalau saya lihat sejarah dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu peran-peran non muslim juga ada gitu. Maka oleh karena itu ya saya kira kalau kita mengeksklusifkan diri tanpa harus berkomunikasi dengan mereka, susah juga gitu ya. Karena kejayaan umat Islam itu bukan cuma bagaimana umat Islam itu bersatu, tapi juga mereka mau membuka diri. Ketika umat Islam belajar ilmu-ilmu itu kan dari Yunani, dan Yunani itu kemudian menuliskannya dalam bahasa Latin. Kemudian bahasa Latin itu diterjemahkan oleh orang-orang yang non muslim pada saat itu ke dalam bahasa Arab. Jadi ada peran-peran mereka. Nah, tentu yang berikutnya refleksi buat kita bahwa umat Islam maju karena memang berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi ada seorang mufti di Kerajaan Sambas, Kalimantan, mana Sambas? Kalimantan Selatan Pak ya. Itu bertanya di majalah Al-Manar, mengajukan pertanyaan di redaksi majalah Al-Manar di Mesir, limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Pertanyaannya begitu Pak, kenapa orang Islam hari ini mundur sementara non muslim maju? Padahal pada zaman Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, umat Islam di puncak peradaban. Tapi kenapa sekarang umat Islam mundur? Nah, di antara jawabannya oleh redaktur dari majalah Al-Manar, namanya Muhammad Syakib Al-Asklan, dia menyatakan bahwa umat Islam mundur karena mereka melupakan kitab sucinya. Nah, ini refleksi buat kita barangkali ya Bapak Ibu, bahwa bagaimana kita berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran. Bagaimana cara berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran? Pertama dengan membacanya, tentu saja. Membacanya setiap hari Pak. Kenapa? Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama refleksinya adalah bahwa tentu kita harus akrab dengan Al-Quran. Yang pertama dengan membacanya. Yang kedua dengan cara membaca terjemahnya. Bapak Ibu, ini bapak-bapak, ibu, saya yakin sudah pernah khatam baca Quran. Tapi dalam banyak penelitian, orang yang sudah khatam Quran itu hanya 0 sekian persen yang sudah khatam baca terjemahnya. Katakanlah misalnya ada 1000 orang sudah khatam Quran, begitu ditanya sudah pernah khatam belum baca terjemahnya, rata-rata belum pernah Pak. Padahal membaca terjemahnya juga menjadi penting. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana, terutama di Eropa dan Amerika, mereka memeluk Islam karena mereka membaca artinya dalam bahasa Inggris, karena mereka belum bisa baca Al-Quran. Artinya, tentu dengan baca artinya kita akan lebih menguatkan keimanan kita. Nah itu. Yang ketiga tentu saja dengan membaca tafsirnya. Alhamdulillah sekarang tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia sudah sangat banyak ya. Ada tafsir dari Kemenang juga, ada tafsir dari yang paling monumental saya kira tafsir Al-Azhar ya. Tahun 60-an ditulis oleh
Profesor Buya Hamka. Dan kalau saya membaca tafsir Al-Azhar itu sangat nuansanya itu sangat kompleks dan ada nuansa Nusantara tentu saja. Kenapa saya katakan sangat kompleks? Karena Buya Hamka dalam menafsirkan ayat itu biasanya ada sejarah, ada filsafat, ada ilmu-ilmu keislaman yang masuk, ada perspektif tafsir, dan ada perspektif Nusantaranya. Kadang-kadang perspektif Keminangkabawannya gitu. Ada petatah petitih masuk, kadang ada apalagi itu pantun kadang-kadang ya. Kenapa Buya Hamka ingin memasukkan hal seperti itu? Karena ingin supaya Al-Quran ini dipahami secara budaya oleh bangsa kita, bahwa ini loh maksudnya gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akrab dengan Al-Quran ini paling tidak ya membacanya setiap hari. Minimal 30 menit lah Pak, Bu, membaca Al-Quran setiap hari 30 menit. Kalau ada yang berkata, waduh sibuk Pak Ustadz, kalau 30 menit setiap hari tidak mungkin. Saya tanya sama Bapak Ibu baca sosial media ada nggak yang kurang dari 30 menit sehari? Nggak ada kan? Masa baca Quran nggak sempat 30 menit? Itu kan kita nggak adil. Kita ini kadang sering nggak adil sama Al-Quran. Baca WA, baca Instagram, baca Facebook, sehari bisa berjam-jam. Giliran baca Quran 30 menit nggak punya waktu. Kan itu kurang ajar itu. Saya udah pokoknya yang begini saya keras-keras aja. Masa baca Quran 30 menit sehari saja nggak bisa. Padahal Pak, Bu, bagi yang sudah lancar 30 menit itu bisa 1 juz loh. Bagi yang sudah lancar. Bagi yang belum lancar paling nggak kan setengah juz. Lumayan toh. 2 bulan khatam Quran. Bagi yang sudah lancar 30 menit itu bisa 1 juz. Nah. Kita memang sering tidak adil terhadap Al-Quran. Anak-anak kita nggak bisa matematika, nggak bisa fisika, wah kita langsung tuh gerak cepat. Kalau nggak panggil guru les, kita daftarkan ke tempat les. Dan untuk daftar ke tempat les itu Pak, anak kita belum duduk, kita sudah ngeluarin jutaan rupiah. Karena tempat les pinter Pak. Bapak kalau bayar sekarang 50%, nanti dapat diskon sekian. Jadi kalau misal totalnya satu paket itu 13 juta setahun, sudah bayar dulu 7 juta. Anak kita duduk aja belum itu. Tapi giliran masuk TPA, astagfirullah. Bayarannya TPA itu kayaknya nggak ada yang 100.000 lebih ya. Rata-rata di bawah 100.000. Udah gitu, udah tanggal 35 nggak dibayar-bayar tuh SPP-nya. Ustadznya bingung mau nagih, nggak enak, nggak nagih mau lebaran. Jadi jamaah rahimakumullah, kita harus bersifat adil lah, bersikap adil gitu. Ya, kita leskan anak kita matematika, fisika, tapi juga kita harus bisakan anak kita baca Quran. Pak, saya ngomong begini kenapa? Ada faktanya Pak. Saya tuh ngajar di perguruan tinggi negeri, salah satunya ya. Bapak tahu kan yang masuk perguruan tinggi negeri itu yang saya ajar itu Pak, tahun ini saja yang peminatnya yang daftar itu 70 sekian ribu lah, yang diterima cuma 3.000 orang. Ini tahun ajaran baru sekarang nih, dari 70.000 pendaftar yang diterima cuma 3.000 orang. Bapak Ibu bayangkan deh betapa mereka secara akademis itu sangat bagus. Tapi dari tahun ke tahun, ketika karena saya tuh walaupun ngajar agama di perguruan tinggi kan harusnya sifatnya filosofis ini itu, saya enggak cuma itu. Saya biasakan tadarus 5-10 menit atau 15 menit sebelum belajar. Saya suruh baca, ada aja yang nggak bisa Pak. Coba bayangkan itu. Dia bisa masuk perguruan tinggi negeri yang seleksinya begitu ketat, tapi kemudian ketika baca Quran ada yang sama sekali nggak bunyi. Nah, ini refleksi kita ya. Jadi ayo perhatikan Pak, anak cucu kita
jangan sampai kecolongan. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk refleksi kita dalam tahun baru ini, bahwa saya masih teringat Bapak Ibu ketika kita mau memasuki tahun 80-an. Itu waktu itu semangat gairah Islam itu sedang kuat, terutama di kalangan kampus. Pada saat itu di mana-mana terjadi bahwa abad ke-14 adalah abad kebangkitan umat Islam. Abad ke-14 adalah abad kebangkitan umat Islam. Ini sudah satu abad yang abad ke-14 itu kan tahun 1300 ya. Sekarang kita udah masuk 1400. Jadi udah 100 tahun kan. Tapi Pak, sampai hari ini kita tetap berada di bawah. Ya. Indeks macam-macamnya kita berada di bawah orang-orang non muslim. Ya. Eropa yang Protestan, Amerika yang Protestan, bahkan oleh Jepang yang nggak jelas agamanya, ya kan? Oleh Cina yang komunis, gitu. Kita didikte oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa yang mengubah posisi dan nasib kita bukan pergantian hari, bukan pergantian bulan, bukan pergantian tahun, tapi yang mengubah nasib kita adalah usaha kita sendiri. Maka jika kita umat Islam tidak ada upaya-upaya, tidak ada usaha-usaha untuk ke arah kemajuan, maka kita akan selamanya tertinggal. Ini saja Bapak Ibu sebagai refleksi dan juga pengingat buat kita terkait dengan tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan di tahun baru ini akan kita mendapatkan semangat yang lebih tinggi lagi untuk memajukan tentu saja adalah umat dan bangsa kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekalian. Pak Wahyu, pertanyaan simpel ya. Pegang buat merekam. Taruh aja di sini. Oh, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Saya punya kawan orang Saudi Pak, namanya Husni. Dia kalau saya tanya, kamu mengerti bahasa Al-Quran? Dia itu orang Saudi, orang Arab, pandai berbahasa Arab. Dia menjawab, saya nggak ngerti bahasa Al-Quran. Nah, yang saya tanya di sini, apakah ada perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Al-Quran? Yang kedua yang saya mau tanya Pak, adalah kita kan majority umat Islam ya Pak. Kenapa bahasa Arab tidak menjadi bahasa kedua di Indonesia? Itu yang saya sayangkan. Karena menurut hemat saya, kalau kita bisa berbahasa Arab, paling tidak sedikit banyaknya kita itu akan mengerti bahasa Al-Quran. Itu kan artinya kita nggak memalukan kalau kita ditanya sama orang luar ya Pak ya. Kita seorang Muslim. Ya. Bahkan saya pernah bicara sama Ustadz. Ada Ustadz yang nggak bisa berbahasa Arab, kan lucu kan Pak ya. Kalau dia mengaku seorang Ustadz ya, maaf Pak ya, pembantu aja bisa dari Saudi berbahasa Arab dengan baik. Jadi saya hanya berpikir ya, ini hanya untuk saya hanya berpikir untuk bangsa ini menjadi cerdas aja lah gitulah. Ya, artinya bahasa Arab itu penting Pak. Dan saya setuju sekali kalau setiap minggu di sini ada pelajaran bahasa Arab. Ya sekian, terima kasih. Baik. Ada lagi? Biar dijawab sekalian. Kalau tidak ada biar langsung. Oh ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
persaudaraan luar keyakinan Rasulullah seperti apa di dalam Masjid Madinah? Demikian Ustaz. Persaudaraan gimana Pak? Pertama di Madinah kan berbentuk persaudaraan di dalam Masjid Madinah. Wujud nyata persaudaraan itu luar keyakinan Rasulullah seperti apa sehingga buat penerus-penerusnya bisa mengimplementasikan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Oh Ibu silakan. Wah luar biasa nih. Ada Ibu yang bertanya. Silakan Bu. Ya. Ini speaker untuk YouTube itu Bu. Jadi suara Ibu akan terdengar di YouTube. Ah gitu. Nah, Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, ada satu negara, tapi saya nggak usah sebut namanya, negara mana. Dia itu sekalian kampanye kali ya. Dia berada di dia Muslim kali, dia Muslim juga, tapi dia juga ada di agama lain. Jadi dia punya apa? Istilahnya tuh pegang salib juga, terus dia juga sholat juga di masjid. Itu bagaimana itu kalau yang begitu Pak Ustadz? Iya, iya. Itu aja Ya. yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tanggapi langsung ya. Oke, untuk dua pertanyaan pertama, apakah bahasa Al-Quran itu sama dengan bahasa Arab? Dengan bahasa Arab Fusha sebenarnya tidak jauh beda Pak. Cuma kan orang Arab itu kan bahasa Arabnya ada bahasa Arab hari-hari. Nah bahasa Arab hari-hari itu tidak sama dengan bahasa Fusha. Dan memang orang Arab tampaknya ya sampai hari ini ya iya karena mereka tidak sekolah sebenarnya. Jadi kalau sekolah itu di sekolah sebenarnya diajarkan itu. Jadi banyak kan tidak sekolah sampai tinggi lah ya. Jadi akhirnya ke bahasa sehari-hari saja. Vien itu Viena gitu. jadi memang sehingga ya yang fushanya mereka tidak paham. Nah ini barangkali. Tapi kalau yang bahasa Arab fushanya paham, tentu bahasa Al-Quran dia ngerti. Cuma untuk taraf kepaham ini kan memang perlu penafsiran gitu ya. Jadi kalau ngertinya ngerti, kalau yang bisa bahasa Fusha. Tetapi kalau untuk mendalam dia harus baca referensi yang lain. Sama kayak kita baca tafsir terjemah Al-Quran dari Kementerian Agama misalnya. Itu kita ngerti kan? Tapi ada banyak ayat yang kita juga nggak paham. Karena butuh penjelasan yang lain gitu ya. Misalnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kita ngerti. Tapi untuk mencapai derajat segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sesuai dengan apa tafsiran itu kan kita perlu baca lagi, kita perlu kaji lagi gitu. Nah yang kedua terkait tidak menjadi bahasa kedua di Republik ini padahal kita mayoritas umat Islam. Ya memang ini kebijakan di kita di pendidikan ya. Di pendidikan itu sebenarnya pemerintah yang mengakomodasi terutama lewat Kementerian Agama. Di madrasah itu bahasa keduanya selain bahasa Inggris bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab itu diajarkan di sekolah-sekolah madrasah atau di madrasah ya di bawah Kementerian Agama itu dari tingkat Bustanul Atfal TK sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Jadi ketika kita masuk madrasah Bustanul Atfal misalnya, kemudian masuk ke madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kemudian masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam, maka bahasa Arab itu selalu kita pelajari gitu ya. Sama kayak bahasa Inggris juga kita pelajari gitu. Itu seperti itu Pak. Cuma untuk di sekolah umum bahasa Arab itu memang diajarkan di SMA ya,
itu pun program bahasa saja gitu. Jadi ada bahasa pilihannya itu ada bahasa Prancis, ada bahasa Arab, sedangkan yang diajarkan sebagai bahasa kedua di kita itu bahasa Inggris malah, ya. Itu seperti itu. Memang kita kadang-kadang apa ya, bencinya benci yang terlalu juga kadang-kadang. Misalnya bahasa Belanda, memang Belanda itu kan menjajah kita, Pak, ya. Tapi begitu merdeka itu yang berbau Belanda semuanya dihilangkan. Padahal kakek moyang kita mungkin yang pada zaman Belanda itu mereka bisa bahasa Belanda, gitu. Tapi kita gak bisa bahasa Belanda. Nah. Jadi kadang-kadang terlalu ini juga tidak objektif, ya. Baik. Kemudian persaudaraan dengan non-muslim pada masa Rasulullah dan para sahabatnya yang lain. Jadi gini, Pak. Pada masa Rasulullah, ketika Rasul ke Madinah itu kan tidak semuanya Islam. Bahkan ada minoritas tetapi memiliki modal yang cukup besar, yaitu orang-orang Yahudi pada saat itu. Itu minoritas mereka, Pak. Tapi mereka memegang pasar-pasar Madinah. Nah, Nabi menjadikan mereka itu sebagai satu umat, gitu. Dan itu diikat dalam perjanjian. Cuma orang Yahudi memang akhirnya berkhianat. Nah, ini yang barangkali menjadi bagian dari sejarah, ya. Orang Yahudi berkhianat, dan berkhianatnya itu sangat luar biasa. Rahasia-rahasia negara dijual ke musuh Islam gitu. Nah, Nabi sudah memperingatkan, tapi mereka tetap saja tidak mau juga. Akhirnya diusirlah dari Madinah. Jadi kalau misalnya orang Yahudi pada saat itu tidak berkhianat kepada Rasul, ya, dan kepada umat Islam lah, berkhianat terhadap perjanjian kebangsaan, bisa jadi sampai hari ini masih ada tuh orang Yahudi di Madinah itu, karena mereka itu sangat kuat posisinya. Mereka menguasai ekonomi, walaupun minoritas, tapi pasar-pasar itu dikuasai oleh mereka, perkebunan dikuasai oleh mereka, dan semua yang mereka produksi itu hal-hal yang terbaik, misalnya kurma yang terbaik dan seterusnya. Nah, akhirnya diusir gitu. Dari pengusiran itu karena mereka berkhianat pada persatuan tadi, ya, gitu. Jadi persatuan itu diikat dalam perjanjian, Pak, perjanjian. Dan sehingga maka saya katakan tadi dalam perang Badar, perang Uhud itu yang ikut berperang bukan cuma umat Islam, ada juga orang Yahudi, ada juga orang yang lain, gitu. Dalam rangka mempertahankan bangsa, karena mereka melihatnya kebangsaan itu, bahwa Madinah itu adalah negara tempat mereka hidup yang harus dilindungi. Tapi ya itu tadi ada juga yang kemudian berkhianat, gitu. Yang ketiga, Bu, kalau ibu mendapati seorang muslim tapi juga dia percaya kepada kekuatan atau agama lain, misalnya pegang salib juga dan lain sebagainya, ya itu pertama harus dipertanyakan barangkali, ya. Dia megang salibnya itu kenapa gitu? Bagi kita kan nggak layak, ya, bagi seorang muslim pegang salib, apalagi misalnya dikalungkan gitu. Ya, bagi kita itu tidak layak. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya ada keyakinan bahwa oh ini juga yang benar, ini itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagian dari sinkretisme. Tentu dalam Islam tidak dibenarkan, bahkan melanggar akidah yang sangat dasar gitu. Nah, tentu orang seperti harus disadarkan, ya. Ya, tapi kan baik benar menurut keyakinan masing-masing. Nah, kita ke dalam, ya kita paling meyakini bahwa yang paling benar adalah Islam. Walaupun kemudian ketika bergaul dengan sesama kita, dengan orang lain dalam kebangsaan kita, misalnya yang plural ini, kita juga menghargai keyakinan mereka, kita toleransi dengan mereka, tapi bukan berarti kemudian kita mengikuti ritual-ritual mereka. Jadi kalau sudah mengikuti ritual-ritual mereka, itu dalam Islam itu masuk ke dalam kategori syirik, dan syirik adalah dosa yang tidak pernah bisa diampuni. Penghargaan, toleransi,
tidak harus menjadikan kita ikut larut dengan tradisi ritual mereka ya. Seperti itu, Bu. Jadi itu masuknya pada sinkretisme. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.